ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, dan hari ini tema kita firman Tuhan adalah revival again atau kebangunan rohani kembali. Nah, kita akan baca satu ayat dulu, Matius pasal yang ke-11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Nah, di perikop itu jelas dikatakan Yesus mengecam beberapa kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang revival, dulu kita pernah mendengar bagaimana tahun 65 terjadi revival di Pulau Soe, di daerah Soe di NTT, di mana air berubah menjadi anggur atau anggur menjadi darah, pokoknya berubah gitu aja. Nah, ada juga di daerah di luar negeri juga ada namanya kota Al-Mulunga, di mana kota itu sebelumnya kering, tetapi ketika penduduk kota itu bertobat, maka yang terjadi adalah panennya itu luar biasa. Jadi lobaknya itu sak pupu-pupu, ya, wortelnya itu sak lengan-lengan. Jadi perubahan sebuah kota revival itu terjadi bukan hanya terjadi pada manusianya, tetapi juga kepada hasil-hasil alam yang ada di tanah di kota itu. Nah, masih banyak lagi juga di Korea Selatan terjadi revival dan lain sebagainya. Kita suka mendengar cerita itu. Coba saya akan mempersempit lagi tentang revival atau kebangunan rohani adalah terjadi pada waktu kita ikut misalnya retreat di gereja kita. Nah, banyak di antara kita juga mengalami perubahan-perubahan rohani ketika kita ikut retreat, kita dilawat Tuhan, kita ngundang pembicara hebat, punya karunia, lalu kita di situ bisa nangis, muntah dan lain sebagainya, pelepasan. Kita mengalami revival, gitu. Kita mengalami kebangunan rohani, kita merasa enteng, ya. Istilahnya juga sengkring-sengkring merinding begitu ketika kita ngalami kebangunan rohani pada waktu retreat. Tetapi itu ternyata setelah saya ikut retreat berkali-kali, ngalami retreat, ketemu dengan orang-orang yang mengalami lawatan di retreat, ketika mereka pulang ternyata hidupnya kembali lagi, cara bisnisnya kembali lagi, cara pelayanannya kembali seperti semula. Jadi lawatan itu hanya seperti kayak orang yang kesetrum listrik, kaget, terkejut sementara, dan akhirnya dia sadar kembali siapa dirinya. Jadi kejutan-kejutan yang singkat itu membuat orang itu merasa bahwa ini revival, tapi bukan. Kalau saya lihat retreat itu, saya yang perhatikan adalah perubahan sikap hidup. Boleh kita ngalami lawatan Tuhan, boleh kita ngalami jamahan Tuhan, boleh kita ngalami perjumpaan, encounter dengan Tuhan. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah sederhana sekali. Ketika saya sekamar dengan beberapa orang yang tanda kutip rohaninya sundul langit itu tadi, yang ngalami lawatan Tuhan, ternyata banyak hal yang mereka miss di situ, membuktikan bahwa ternyata itu bukan revival yang sebenarnya. Buktinya apa? Ketika keluar dari kamar mandi, keran air tidak dimatikan. Ketika buang sampah sembarangan, kamar, selimut dan lain sebagainya tetap pada posisi semula, tidak diringkesi, tidak dilipat. Apakah itu yang bisa dikatakan sebagai revival atau kebangunan rohani? Karena yang setahu saya, revival terjadi bukan mujizatnya yang jadi fokus, tetapi changing life, perubahan hidup. Itu yang jadi persoalan sekarang. Apakah kita kalau misalnya ngalami lawatan Tuhan, cara kerja kita berubah? Atau kita kerja cuman karena dilihat bos kita kelihatan kerja? Atau kita juga bekerja ya mengandalkan kasih karunia sehingga otak kita juga kita istilahnya tanda kutip geletakno, ya tidak dipakai sama sekali. Jadi ada humor sedikit bahwa otak paling mahal di dunia itu adalah otaknya orang Indonesia. Kenapa? Masih bersih karena tidak pernah dipakai gitu. Ya, otaknya orang luar itu sudah kotor macam-macam karena dipakai terus. Tapi kalau otaknya orang Indonesia katanya otaknya masih bersih. Kenapa? Tidak pernah dipakai.
Apakah kita seperti itu? Rasa tidak. Nah, seperti yang kita baca tadi di Matius 11 ayat 20 dikatakan jelas, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Itu poinnya. Sebuah ironis waktu saya baca ayat ini, di ayat berikutnya dikatakan sekalipun, artinya apa? Terjadi di situ. Di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Kalau dipersempit lagi, kadang ada gereja Tuhan yang gerejanya itu mengalami mujizat, lawatan Tuhan, encounter, ibadah lost doll, ya toh? Wah, perjumpaan Tuhan luar biasa. Jemaatnya dapat penglihatan, hamba Tuhannya sakti-sakti, gitu. Tidak perlu sentuh orang tumbang. Tetapi yang jadi pertanyaan, bukan itu yang dicari Tuhan. Yang dicari Tuhan adalah kata pertama, kalimat pertama, mulai mengecam kota-kota, atau kota bisa kita ganti dengan gereja yang tidak bertobat. Percuma mujizat terjadi, percuma lawatan terjadi, percuma revival terjadi, tapi kalau tidak dimulai dari hidup yang bertobat, Anda tidak bisa. Banyak di antara kita juga begitu. Kita suka dengan lawatan, kita suka dengan musir setan, kita suka dengan mujizat, kita suka dengan revival. Kata revival itu seperti sesuatu yang bayangan kita langsung berpikir bahwa wah, kebangunan rohani, wah luar biasa lawatan Tuhan, orang gulung-gulung dan lain sebagainya. Itu yang ada di pikiran kita. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, bertobat tidak? Apakah revival terjadi pada waktu kita hanya di acara yang tulisannya KKR? Apakah revival juga terjadi hanya di acara yang namanya retreat? Kalau cuman revival kita anggap seperti itu saja, just event, maka berarti revival kita salah. Revival yang sebenarnya adalah terjadi pada waktu Anda bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari cara hidup kita yang lama. Roma 12 mengatakan, ya perubahan itu terjadi metanoia, cara berpikirnya berubah, cara hidupnya berubah. Kita juga berubah dalam segala hal. Dalam segala hal apa? Ya dalam pekerjaan kita. Dulu kalau bisnisnya cuma warung kecil, ya sekarang harus dikembangkan jadi warung yang lebih besar. Itu juga revival. Kenapa? Artinya Anda diberi tanggung jawab yang lebih besar oleh Tuhan, dan Anda bisa dipercaya oleh Tuhan. Ketika besar nanti Anda buka cabang lagi, ya itu dipercaya juga. Kalau Anda kerja hanya karena dilihat orang, dilihat bosmu, that's not revival. Anda hanya jadi tikus yang takut dengan kucing dan bekerja pada waktu ada kucing. Tapi Anda akan mencuri kalau tidak ada orang lain, tidak ada kejujuran. Contohlah orang-orang yang jujur di Alkitab, namanya Daniel. Daniel dipercaya oleh 4 kerajaan. Padahal peraturan kerajaan pada waktu itu adalah ketika kerajaan berganti, maka orang yang lama harus dibinasakan. Kenapa? Takutnya terjadi pemberontakan. Tetapi tidak berlaku untuk orang yang namanya Daniel. Kenapa? Kenapa Daniel sampai dipakai di 4 pemerintahan kerajaan berbeda? Jawabannya cuma satu, dia berkualitas. Dia mengalami revival, yes. Dia bisa membuat singa itu tidak memakan dia di gua singa pada waktu dia dimasukkan ke gua singa. Itu revival, itu lawatan Tuhan, itu cara pekerjaan Tuhan yang ajaib yang terjadi saat itu. Tetapi Daniel tidak berhenti sampai di situ dan berasik masuk, tanda kutip istilahnya, bersukacita karena sesuatu yang rohaninya seperti itu aja, tidak. Tetapi Daniel melanjutkan dengan apa? Cara hidupnya perfect, pekerjaannya perfect, apa saja yang dikerjakan perfect, tidak ada salahnya sama sekali, dan cara kerjanya itu betul-betul sesuai dengan aturan yang ada. Banyak orang yang makin rohani makin melanggar peraturan. Banyak orang yang makin banyak pelayanan di gereja, makin banyak gampang nih pekerjaan. Akhirnya apa? Dipecat. Dipecat, cari kerja susah. Susah nganggur cari-cari kerja terus. Tapi tidak kerja-kerja. Rumah tangganya cerai, ya toh? Karena apa? Karena tidak ada penghasilan. Gitu. Itu tidak jadi contoh. Kita boleh hebat pelayanan gereja. Kita boleh pelayanan yang luar biasa dari gereja satu ke gereja yang lain. Kita boleh pelayanan apapun.
hebat dalam hal apapun, lawatan Tuhan terjadi. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, punya hidup yang bertobat atau tidak? Kalau itu tidak dimulai dari pertobatan dari dalam, Anda khotbah kayak apapun, Anda pelayanan kayak apapun, itu hanya show di mimbar, tidak lebih dari yang lain. Banyak saya temukan orang-orang yang memang hebat ketika ada di mimbar. Mereka bagus presentasinya, khotbahnya bagus, semangat, pelayanannya bagus, pemain musiknya bagus, worship leader juga bagus sekali. Wes pokoknya wah gitu. Sudah standarnya sudah standar panggung artis. Tetapi ketika mereka turun, mereka nyandungi hidupnya dengan orang lain. Jadi batu sandungan buat orang lain, utang orang bayar, ya toh, pekerjaan amburadul. Kalau dipercaya sesuatu tidak dikerjakan, itu banyak terjadi. Kenapa seperti itu? Ya karena dia tidak punya hati yang bertobat. Makanya Tuhan itu mengecap kota-kota yang tidak bertobat. Engkau boleh mengalami mujizat apapun. Padahal di situ dikatakan paling banyak melakukan mujizatnya di kota-kota itu. Tetapi malah di kota-kota yang banyak mujizatnya, itulah Tuhan menemukan tidak ada pertobatan. Jadi hari ini pesannya buat kita, apapun yang kau kerjakan, boleh engkau mengalami revival yang luar biasa, tapi jangan berhenti sampai di event saja. Itu tidak cukup. Anda harus melangkah ke tempat yang lebih jauh. Apa itu? Perubahan hidup. Orang itu lihat hidup kita, dia tidak lihat sesuatu Tuhan yang tidak terlihat. Tidak. Orang taunya kita. Makanya saya suka sekali dengan seorang kiai yang kemarin memberikan pernyataan di acaranya Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Mus, mengatakan bahwa kiai-kiai zaman dulu itu tidak perlu dalil. Dalil itu ayat. Tetapi mereka sendirilah dalil itu. Artinya apa? Ini merupakan ungkapan yang dalam. Ini seperti yang dikatakan di Alkitab, Rasul Paulus pernah mengatakan apa? Bahwa kamu adalah kitab Kristus yang terbuka. Kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Orang lihat kita, lihat Tuhan. Tidak perlu orang ditemui Tuhan secara supranatural. Karena orang lihat kita, oh orang ini baik, oh orang ini dihapusi saya masih bisa ketawa, oh orang ini kekurangan duit tapi masih bersuka cita, oh orang ini susah ditinggal orang mati tapi dia masih bisa bersuka cita. Nah, orang-orang seperti inilah yang sebetulnya yang dicari oleh Tuhan. Mereka punya hati yang bertobat, tetapi mereka juga menunjukkan lewat gaya hidup mereka. Dalilnya mana? Dalilnya ya hidup saya sendiri. Jadi kita melihat kehidupan kita bahwa kita ini adalah dalilnya sendiri. Kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Jadi mulai sekarang, ayo kalau pengen revival terjadi, jangan cuma event di retreat lawatan Tuhan, jangan cuma di KKR, tidak. Tetapi kita melangkah ke tempat yang lebih jauh. Apa itu? Yaitu kita harus dimulai dari pertobatan pribadi demi pribadi. Selama kita tidak bertobat, maka tidak terjadi lawatan. Selama kita tidak bertobat, jangan harap revival itu akan langgeng. Kenapa banyak revival akhirnya mandek di tengah jalan? Kenapa banyak pergerakan rohani yang dulunya hebat mandek di tengah jalan? Sederhana, tidak ada pertobatan. Dan pertobatan yang Tuhan mau adalah pertobatan yang setiap hari kita bertobat. Setiap hari kita betul-betul duduk di kaki Tuhan, koreksi hidup kita, dan tanya, hari ini Tuhan mau apa? Tuhan Yesus memberkati.